Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Baroza, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik sebagai tugas modul 2.3. Saya akan ditemani oleh rekan saya atas nama Bu Priska Yulia Wardani. Langsung saja saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan di proses pra-observasi ini. Baiklah, gimana kabarnya Bu Priska? Baik Bu, Alhamdulillah. Ini sebelum Bu Priska mengikuti supervisi akademik, nanti sebelum saya observasi di kelas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? boleh. Nah, harapannya agar nanti ketika diobservasi Bu Priska sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian apa saja yang akan saya nilai, seperti itu. Pertanyaan yang pertama, apa sih tujuan dari pembelajaran atau layanan yang akan Bu Priska lakukan? Oke, tujuan layanan yang saya berikan nantinya membuat siswa itu mampu untuk mengembangkan potensi dirinya secara positif, baik itu minat ataupun hobinya. Seperti itu Bu. Jadi fokus di potensi atau kualitas diri. Iya. Oke, baik. Untuk berikutnya, area pengembangannya seperti apa yang ingin dikembangkan? Area pengembangannya itu nanti siswa itu memiliki daya juang untuk dirinya, terutama untuk lebih berprestasi. Daya juangnya ditingkatkan gitu ya. Betul. Baik, berikutnya model pembelajaran yang Bu Priska gunakan apa? Modelnya nanti PBL, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oke, berarti nanti ketika melakukan problem based learning ini sudah sesuai dengan sintaknya gitu ya? Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran yang digunakan menggunakan strategi apa? Strateginya nanti pembelajaran itu berdiferensiasi konten dan juga proses. Baik. Nantinya saya akan memberikan video-video untuk anak-anak dan juga PPT, serta nanti anak-anak akan diberi LKPD lembar gitu ya? LKPD itu untuk didiskusikan bersama ataupun secara individu. Baik, berarti nanti ada penugasan individu, kemudian juga ada Penugasan tugas kelompok Betul. dengan materi yang beragam gitu ya, mulai dari video, kemudian tulisan dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk penilaian atau evaluasi pembelajarannya bagaimana yang akan dilakukan? Nilainya nanti observasi selama proses diskusi itu. Baik. Adakah penilaian lain selain observasi? Presentasi Bu. Presentasi. Nanti ada presentasi dari anak-anak. Oke, baik. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir. Sasaran dari yang akan Bu Priska berikan layanan klasikal ini di kelas berapa dan kapan akan dilaksanakan? Sasarannya nanti di kelas 9G. Itu akan kita laksanakan hari Selasa. Hari Selasa. Selasa depan. Oke. Siap-siap. Berarti saya kira dengan hasil wawancara ini, saya yakin Bu Priska sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan tadi daya juang ya? Iya, daya juang. Oke, semoga di saat supervisi akademiknya itu bisa berjalan lancar. Kita jumpa lagi di hari Selasa gitu nggih? Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang sekali minggu ini kita bisa ketemu kembali dalam kondisi yang sehat. Kalian sudah siap untuk ikut pelajaran BK? Siap. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas ada? Oke. Minta tolong dipimpin doa, nggih. Silahkan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Arjun. Kenapa? Nggak ada alasan, nggak ada keterangan. Sudah di cross check sama wali kelasnya? Belum. Oke, enggak apa-apa. Nanti di cross check, nggih. Baik, pertemuan kita hari ini dengan tema meningkatkan daya juang. Ini merupakan layanan dasar di bidang layanan pribadi. Kemudian fungsi layanannya untuk pemahaman dan pengembangan diri. Paham nggih? Nanti untuk pribadinya masing-masing. Next, Mas Hanif. Baik, ini tujuan layanan kita hari ini. Tujuan layanan hari ini, kalian diharapkan mampu untuk melakukan aktivitas keseharian dalam mengembangkan potensinya, hobinya. Kemudian harus bisa memiliki sikap positif terhadap dirinya, serta bisa mengenali kualitas dan minat pada dirinya, dan memiliki karakter jujur dan bertanggung jawab. Oke, lanjut kita ke tujuan yang khusus. Nah, hari ini tujuan khusus dari pelajaran ini adalah ada 4, nggih. Yang pertama, nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang memiliki daya juang. Kemudian yang kedua, kalian mampu merinci manfaat dari memiliki daya juang. Yang ketiga, kalian dapat merancang langkah-langkah untuk meningkatkan daya juang. Dan yang terakhir, kalian mampu memilih perilaku yang harus dilakukan di kehidupan sehari-hari yang menunjukkan daya juang. Begitu, sanggup? Sanggup, nggih. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita cek konsentrasinya dulu. Kalau saya bilang 1, maka tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang 2, tepuknya 2 kali. Saya bilang 3, tepuknya 3 kali. Kita coba dulu, nggih. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut. Saya acak ya angkanya. Saya mau tahu konsentrasi apa enggak. Soalnya kumang 1 sudah ada yang 2 kali tepuk. Oke. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah mulai konsentrasi. Ini bisa dibaca sendiri, nggih. Saya minta tolong ini konsentrasi benar-benar supaya kalian nanti bisa mendapatkan opo sih daya juang, opo sih kanggo aku. Sakjane kanggo gak sih daya juang itu buat saya? Ya. Di sini saya minta tolong sama kalian untuk benar-benar bisa mengamati video yang akan saya tampilkan. Mungkin nanti kalian bisa mengamati sambil mencatat apa yang menurut kalian itu penting dan bisa kalian gunakan untuk dirinya masing-masing. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak
dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Sudah melihat 3 video yang tampil tadi kan? Sudah. Sudah. Kalau saya minta kalian mengamati, berarti kalian bisa menyampaikan apa yang sudah kalian lihat tadi. Bisa? Oke. Dari video yang pertama tadi, siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah dilihat? Oke, silakan Mbak Rani. Di video pertama itu terdapat ciri-ciri individu yang memiliki daya juang, yaitu dari ciri-cirinya yang pertama ada pantang menyerah, konsisten, memiliki tujuan atau menang, semangatnya yang tinggi, dan selalu bangkit lagi walau terjatuh. Oke, bagus. Untuk video kedua, ciri-ciri individu memiliki daya juang yaitu 1. Punya tujuan, 2. Berani mengambil risiko, 3. Berani mencoba hal baru, 4. Pantang menyerah. Oke, bagus. Ketiga, ciri-ciri individu yang memiliki daya juang yaitu fokus pada tujuan, berusaha sekuat tenaga, memiliki ketahanan fisik dan mental yang baik, tidak menyerah, optimis. Oke. Setelah ini kita sharing. Silahkan berdiskusi dulu. Oke. Sudah saya bagikan lembar diskusinya. Silahkan berdiskusi beserta dengan kelompoknya. Nanti setelah diskusi kita presentasi. Oke. Monggo, silakan dimulai untuk berdiskusinya. Sudah mau menjawab. Oke, silakan. Ada kesulitan? Tidak. Mas Noval ikut turun nggih? Nggih. Baik, anak-anak. Tadi sudah presentasi dari kelompok 1. Saya rasa sudah cukup nggih? 1 saja yang mewakili. Apa yang sudah kalian tangkap dari materi daya juang ini? Memiliki daya juang itu kan pantang menyerah dan memiliki tujuan. Individu yang memiliki daya juang menurut Mbak Rani, individu yang tangguh, yang bisa memiliki masa depan yang indah. Seperti itu nggih. Simpulan kita untuk materi daya juang kali ini adalah daya juang adalah kekuatan mental dan fisik yang sangat penting dalam meraih kesuksesan di dalam hidup kita. Oke. Dengan memiliki daya juang yang tinggi, maka kita dapat mengatasi berbagai hal. Bisa mengatasi tantangan, bisa mengatasi masalah, bisa mencapai tujuan, dan kita memiliki potensi yang terbaik. Demikian materi kita hari ini. Sudah jam istirahat, kalian nanti boleh istirahat, tapi sebelum kita istirahat, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapat hari ini bisa kita praktekkan dan bisa menjadi panduan kita. Oke. Monggo, Mbak Ketua kelasnya bisa memandu untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sampai ketemu minggu depan, silahkan istirahat. Assalamualaikum Bu Priska. Waalaikumsalam. Nggih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi kemarin, gimana perasaannya Bu Priska? Setelah observasi kemarin ya, Bu. Sedikit plong tapi tidak puas. Oh, sedikit plong tapi tidak puas. Apa yang membuat Bu Priska merasa tidak puas? Saya merasa tidak puas karena ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana saya. Ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail apa yang terjadi ketika observasi? Begini Bu, kemarin tuh saya sudah mempersiapkan dari awal, mulai membuat RPP, membuat modulnya, kemudian menyiapkan videonya juga.
Tapi pada saat hari H videonya itu ngapunten tidak bisa berbunyi. Terus kemudian dari laptop ke speaker itu tidak bisa connect. Terus di kelas saya juga kurang kondusif. Itu terus kemudian ada hal yang saya lupa. Saya tidak memberikan evaluasi ke anak-anak. Oh, begitu. Oke, oke, oke. Eh, tadi kan panjenengan sudah bilang ada kejadian yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Kemudian kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana itu apa saja? Kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana itu anak-anak bisa menjawab apa yang saya sampaikan, terus kemudian anak-anak juga terlihat sudah paham dengan apa yang materi yang didapat, terus bisa melakukan presentasinya dengan baik tanpa saya harus metai ayo rek. Oke, baik. Berarti kemarin kan Bu Priska menggunakan metode pembelajaran PPL ya. Apakah itu sudah sesuai dengan apa langkah-langkahnya? Sampun Ibu. Oh, sudah, nggih. Baik-baik. Ya, memang saya kemarin waktu mengobservasi Bu Priska sudah sesuai dengan langkah-langkah atau simtak dari PPR. Hanya saja sesuai dengan yang Bu Priska sampaikan terkait evaluasi ya, belum muncul di ketika pengambilan video gitu ya. Betul. Tapi bagaimana bentuk evaluasi yang digunakan sama Bu Priska? Karena kemarin kan tidak muncul ya Bu. Jadi rencananya saya nanti akan saya kirim Google Form untuk anak-anak. Oh, Seperti begitu. itu. Oke. Jadi mengirimkan evaluasi terkait layanan yang Bu Priska lakukan itu menggunakan Google Form. Jadi bisa dikirim setelahnya gitu ya. Oke. Kira-kira apa yang membuat hambatan-hambatan yang sudah Bu Priska sebutkan tadi sehingga membuat layanan atau pembelajaran yang Bu Priska lakukan terkendala? Alasannya apa? Alasannya tadi saya kan sedikit terlambat masuk kelas sehingga saya itu untuk persiapan di kelasnya juga lama. Terus kemudian sebelumnya mohon maaf tidak sempat ngecek alat yang saya gunakan, laptop dengan speakernya. Terus saya terlalu fokus dengan presentasi, jadi tidak bisa mengkondisikan anak-anak yang tidak kondusif. Oke. Mungkin karena juga posisinya dipantau gitu ya. Nah itu Bu, itu yang membuat saya grogi. Ya bisa dimaklumi. Nggih. Oke, berikutnya kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita cari untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang bisa membuat layanan atau pembelajaran itu terganggu? Mungkin ini nanti solusinya saya berusaha untuk selalu hadir on time di dalam kelas sehingga persiapan yang bisa saya lakukan lebih banyak dan nggak tergopoh-gopoh. Terus kemudian saya juga akan berusaha belajar Bu, seandainya seperti tadi harus ada yang memantau, saya juga nggak grogi lagi. Oke. Nggih, siap. Baik, kalau begitu untuk kedepannya tadi kan solusinya datang lebih awal, kemudian mengecek peralatan sebelum melakukan layanan gitu. Untuk memperbaiki kedepannya, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Priska lakukan? Komitmen saya lebih bisa tepat waktu. Tapi sebenarnya saya akan berusaha sih Bu untuk tepat waktu karena selalu terganggu dengan adanya layanan. Apakah mungkin ada kendala? Tadi kan jenengan datangnya terlambat, mungkin ada gangguan lain yang mungkin bisa disampaikan. Sebelum layanan klasikal tadi itu saya sempat menangani satu kasus yang sehingga waktunya saya untuk masuk kelas jadi molor. Oke, baik. Karena memang sebagai guru BK banyak kasus yang ditangani sehingga untuk ke layanan klasikal itu juga agak repot ya kalau misalnya terjadwal gitu. Iya Ibu. Mungkin kalau misalnya layanan klasikalnya di luar jadwal gitu mungkin masih lebih fleksibel. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali. Dari hasil observasi saya juga sama. Bu Priska sudah melakukan
proses layanan atau pembelajaran klasikal ini dengan sangat baik. Kekurangannya tadi juga sudah Bu Priska tahu nih kendalanya apa, kemudian solusinya bagaimana. Harapannya nanti ke depannya Bu Priska, baik saya juga bisa memberikan layanan ke anak-anak lebih maksimal lagi. Amin. Oke, terima kasih. Saya rasa pasca observasi ini sudah cukup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.